Pagi hari ini kita akan bersama-sama dalam ibadah untuk peringatan Jumat Agung. Saudara-saudara, kita berhimpun di tempat ini untuk bersama-sama menghayati sengsara dan kematian Tuhan Yesus. Marilah kita mempersiapkan hati untuk memandang jauh ke sana, ke atas bukit di mana terpancang salibnya. Non bukit yang jauh. Lamb
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita memasuki ibadah Jumat Agung pada saat ini dengan pengakuan Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Dipersilahkan untuk kembali duduk. Jemaat yang terkasih, peristiwa salib adalah nyata. Kebenaran yang tak lekang oleh masa. Peganglah kebenaran itu meskipun dunia menentang kita. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Menjulang nyata atas bukit Kala. Di
Marilah kita masuk dalam pengakuan dosa kita. Di bawah salib Kristus, marilah kita mengaku, tetapi Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Hitung jemaat 170 kepala yang berdarah. Marilah kita terima anugerah dari Tuhan. Sesungguhnya tidak seorang pun layak untuk menerima pengampunan. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Puji syukur kepada Tuhan.
Dipersilakan untuk kembali duduk. Aku mengasihimu. Di sana ada gaduh ramai dan tegang. Suara datang silih berganti. Hai, engkau dapat merubuhkan bak alam. 3 hari engkau rubuhkan dan kau bangun lagi. Engkau Mesias, dusta, penghujat. Ayo jawab. Mengapa diam? Hukum dia. Suara itu semakin keras dan bergema. Ada rasa takut, khawatir, dan entahlah. Aku tak ingin mendengar suara itu. Dari jauh, aku terdiam kaku. Terdengar langkah kaki mendekat. Aku tetap dan akhirnya menyapaku. Engkau juga bersama-sama dengan dia. Pasti engkau juga salah satu dari mereka. Tidak, aku tidak tahu. Aku tidak kenal. Aku tidak kenal. Semakin untuk mengaku. Aku tak mau tahu. Ingin segera lari sejauh mungkin. Dan ketika terdengar suara syahdu pagi itu, ayam jantan berkokok. Rasanya seperti menghantam jantungku. Sayup-sayup teringat suara lembu. Engkau telah menyangkal aku 3 kali. Dan aku terjatuh lunglai. Ya, ku ingat itu. Kau pernah mengatakannya. Hatiku hancur, perih. Ku berlari dan berseru, aku mengasihimu. Aku kan setia memandang salibmu.
moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire in the darkest night. You are close like no other. I've known you as a father, I've known you as a friend, and I have lived in the goodness of God. All my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me to the fire, the darkness night. You're close like no other. Know you as a father, I know you as a friend, and I have lived in the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. God's goodness is running after, it's running after me. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I'm gonna sing all my life. All my life you have been faithful. All my life. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Oh, I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. Terima kasih atas persembahan refleksi
puisi dari Ibu Ani dan juga adik Grace yang sangat indah, menjadi refleksi iman di ibadah Jumat Agung ini. Juga terima kasih untuk vokal grup, belum punya nama ya. Nanti akan diberikan nama menyusul ya. Ya, terima kasih. Vokal grupnya juga sangat indah membawakan pujian untuk kita. Bapak Ibu, mari kita masuk dalam doa untuk mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, di tengah-tengah ibadah kami merayakan Jumat Agung ini, mengingat, mengenang dan menghayati kematian Kristus pada kayu salib. Bapa, mampukan kami untuk memandang salib Kristus di dalam kacamata iman, sehingga melalui salib Kristus ini kami dibawa kepada kehidupan, sehingga kehidupan kami boleh menjadi berkat dan memuliakan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kitab Injil Yohanes pasal 19 ayat 16b sampai 30. Kitab Injil Yohanes pasal 19 ayat 16 bagian B sampai 30. Kalau Bapak Ibu mau lengkap baca dua pasal ini ya, pasal 19 dan pasal 20. Tapi ini saya ambilkan dari dua perikop, ayat 16b sampai ayat yang ke-30. Demikianlah firman Tuhan. Mereka mengambil Yesus, sambil memikul salibnya ia pergi keluar ke tempat yang bernama tempat tengkorak, yang dalam bahasa Ibrani disebut Golgota. Di situ mereka menyalibkan dia. Bersama dia disalibkan juga dua orang lain, sebelah menyebelah, sedangkan Yesus di tengah. Pilatus menyuruh memasang juga tulisan di atas kayu salib itu, bunyinya, Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Banyak orang Yahudi yang membaca tulisan itu, sebab tempat Yesus disalibkan terletak dekat kota, dan kata-kata itu tertulis dalam bahasa Ibrani, bahasa Latin, dan bahasa Yunani. Lalu kata imam-imam kepala orang Yahudi kepada Pilatus, jangan engkau menulis Raja orang Yahudi, melainkan ia mengatakan, akulah Raja orang Yahudi. Jawab Pilatus, apa yang kutulis tetap tertulis. Sesudah prajurit-prajurit itu menyalibkan Yesus, mereka mengambil pakaiannya, lalu membuatnya menjadi 4 bagian, untuk tiap-tiap prajurit 1 bagian. Dan jubahnya juga mereka ambil. Jubah itu tidak ada jahitan, ditenun dari atas ke bawah. Karena itu mereka berkata seorang kepada yang lain, janganlah kita memotong-motongnya, tetapi baiklah kita membuang undi untuk menentukan siapa yang mendapatnya. Demikianlah supaya digenapi yang tertulis dalam kitab suci. Mereka membagi pakaianku di antara mereka, dan mereka membuang undi atas jubahku. Semua itu telah dilakukan prajurit-prajurit itu. Dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya, Maria istri Klopas dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya, ia di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, Ibu, inilah anakmu. Kemudian katanya kepada muridnya, inilah ibumu. Sejak saat itu, murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Sudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, supaya digenapi yang tertulis dalam kitab suci, aku haus. Di situ ada suatu bejana penuh anggur asam. Lalu mereka melitkan satu bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengulurkannya ke mulut Yesus. Sudah Yesus minum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai.
Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagialah ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya dengan setia. Hosiana. Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara, adik-adik yang kami kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Bapak Ibu dan Saudara, adik-adik juga yang kami kasih dalam Tuhan. Pada umumnya orang suka melihat atau memandang sesuatu yang indah, sesuatu yang menarik, sesuatu yang menyenangkan. Di libur-libur ini liburnya cukup panjang ya Bapak Ibu. Apakah punya rencana untuk piknik atau main-main berwisata? Ya tentu sebelum kita menuju tempat wisata kita searching dulu ya. Ini tempat wisata yang oke mana? Ya, yang pemandangannya indah yang mana? Baik itu di pegunungan, yang suka di pegunungan, di pantai, atau ya sekedar di kota-kota saja yang menarik untuk refreshing sama keluarga atau sama teman. Mungkin ada yang ulang tahun ya, cari tempat yang bagus untuk merayakan ulang tahun ya. Karena sekarang ini banyak orang kurang lagi memperhatikan rasa di masakan, tapi lebih suka yang penting bisa foto-foto ya, yang penting dekorasinya bagus, yang penting bangunannya indah, bisa foto-foto lalu bisa buat story di medsos begitu. Nah, bagi saudara-saudara yang suka jalan di mall juga tentunya suka lihat barang-barang yang bagus. Meskipun tidak beli tapi jalan-jalan aja senang ya. Bayar parkir saja atau sama sekedar makan dan minum, jalan-jalan lalu pulang hatinya udah senang. Atau yang tidak suka keluar-keluar mungkin bisa pegang HP, cari-cari toko online ya. Ya lihat-lihat aja, scroll-scroll nanti barang-barang yang bagus ya, tidak harus beli. Tapi endingnya nanti juga beli juga. Barang-barangnya menarik ya. Orang kalau kasih iklan itu bagus-bagus Bapak Ibu ya. Nah hati-hati kalau jalan-jalan atau lihat-lihat di toko online tuh, wah, kalau enggak manajemen keuangan kuat bisa habis tuh nanti rekeningnya. Nah Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, memang pada saat ini kekuatan media sosial itu pegang peran penting Bapak ya. Sekarang apa yang dilihat kadang-kadang tidak ori gitu ya, sudah difilter ya, sudah kasih edit sehingga orang lihat tempat wisata jadi kelihatan menarik, tapi ketika datang kadang-kadang enggak sesuai. Nah, demikian juga ketika kita masuk masa-masa perayaan Paskah, itu gereja juga dihias dengan sebaik mungkin, semaksimal mungkin yang orang punya kemampuan bisa hias gereja. Salib pada hari-hari biasa cukup salib permanen di belakang yang besar itu sangat berat sekali. Tapi khusus Jumat Agung, seksi dekorasi pasang salib menjadi ikon, dihias demikian rupa sehingga itu nanti bisa menjadi magnet
menjadi daya tarik orang dekat salib lalu foto, kemudian menjadi story, menjadi status, oh saya sudah ikut ibadah Jumat Agung, kan begitu. Kalau kemarin Kamis Putih yang dibikin story biasanya anggur ya sama roti, foto ya, oh saya ikut Kamis Putih. Tidak apa-apa, itu bukan suatu hal yang salah karena memang trennya sekarang demikian Bapak Ibu ya. Apa yang simbol-simbol dekat kita itu punya magnet yang kuat di mana orang yang jauh mendekat. Kalau hari-hari biasa tidak mungkin kita foto pakai salib. Itu nanti wah ini orang apa kok foto pakai salib. Tapi karena Jumat Agung salib menjadi satu simbol yang punya magnet orang yang jauh jadi mendekat, orang yang maunya dia foto menjadi foto lalu buat story tentang salib. Nah Bapak Ibu dan Saudara, sekarang mari kita lihat bagaimana cara memandang salib bagi komunitas Yahudi dan komunitas Romawi pada waktu itu. Bapak Ibu, orang Yahudi tidak mengenal hukuman salib. Orang Yahudi mengenalnya hukuman rajam ya, lempari batu sampai mati. Ingat kasus perempuan yang kedapatan berzina mau dilempari rame-rame oleh orang Yahudi kan, tapi Tuhan Yesus sampaikan apa? Siapa yang merasa tidak dirinya dosa boleh lempar duluan. Tapi mulai yang tua merasa semakin tua dosanya makin banyak ya. Mereka pergi satu-satu. Nah, hukuman salib dari Persia Bapak Ibu ya. Romawi juga belum. Lalu Imperium Media Persia selesai bubar, ganti Imperium Romawi yang mendunia itu. Lah Romawi mengenal hukuman salib. Tapi bagi Kaisar Romawi, bagi pejabat-pejabat Romawi, hukuman salib hukuman yang memalukan. Hukuman yang sangat menyiksa. Bayangkan orang ditinggikan, digantung di atas tiang, dipaku tangannya, biasanya di sebelah sini Bapak Ibu ya. Sini paku, lalu kakinya juga dipaku. Kalau tangan kakinya dipaku, darahnya menetes, mengalir sedikit demi sedikit. Orang akan mengalami kematian yang sangat lambat. Jam demi jam orang merasakan nyawanya semakin terkikis, akan hilang gitu. Itu hukuman salib, hukuman yang mengerikan. Orang akan merasakan kematiannya sangat lambat, tapi pasti orang itu akan mati. Karena tidak mungkin akan dicopot dari salib. Salib juga merupakan hukuman yang memalukan. Biasanya orang yang disalib itu ditelanjangi Bapak Ibu ya, tidak pakai pakaian gitu. Semua dilepas, dipermalukan, dipajang, ditinggikan pada kayu salib. Dan itu diperlihatkan di tempat umum. Tuhan Yesus salah satu korbannya. Sebelum Yesus banyak itu yang disalib ya. Orang-orang Romawi yang kalah perang, ya mereka disalib, dipermalukan. Tetapi biasanya sebelum orang disalib, diajar dulu Bapak Ibu ya, digebuki, dicambuk pakai paku. Dan biasanya sebelum disalib orang sudah mati duluan. Karena cambuknya bisa ratusan kali orang dicambuk pakai paku itu. Sebelum disalib orang biasanya sudah terkapar, sudah mati. Itu banyak kasus-kasus yang demikian. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, itu cara memandang salib bagi orang-orang Yahudi dan orang-orang Romawi pada waktu itu. Nah, hukuman salib yang diterima oleh Tuhan Yesus tidak lepas dari peranan Pontius Pilatus, gubernur, penguasa atau pimpinan pada waktu itu. Sang Pilatus punya kewenangan untuk menghukum siapa saja, termasuk Yesus. Tetapi karena nampaknya Sang Pilatus ini tidak kuat menghadapi gelombang demonstrasi yang sangat besar yang menuntut Yesus disalibkan, bahkan Pilatus sudah menawarkan opsi, siapa yang kamu salibkan? Yesus atau Barnabas, penjahat yang kelas kakap. Lepaskan penjahatnya, Yesus salibkan. Salibkan dia. Sangat keras. Dan situasi itu merupakan situasi sosial politik yang tidak menguntungkan bagi Sang Pilatus.
Sang Pilatus ketika wawancara dengan Yesus, Pilatus anggap Yesus orang benar. Yesus tidak ada salahnya. Yesus tidak layak terima hukuman salib. Tetapi karena demonstrasinya sangat kuat, wah ini bisa mengancam jabatan pemimpin ini. Nanti bisa dianggap Pilatus ini tidak bersahabat dengan Kaisar Roma. Maka Sang Pilatus pilih untuk melanggengkan kekuasaannya, dan biarlah Yesus yang dikorbankan untuk disalibkan. Dan ketika Tuhan Yesus disalibkan, Sang Pilatus menuliskan sebuah tulisan yang kalau saudara-saudara kenal INRI, itu singkatan saja. Tapi itu dalam 3 bahasa Bapak Ibu ya. Tadi dikatakan apa? Dalam bahasa Ibrani, dalam bahasa Latin, juga dalam bahasa Yunani. Artinya Sang Pilatus ini menganggap bahwa Yesus ini orang terkenal, orang yang sangat kondang, sehingga alasan kematiannya sebagai seorang pemberontak yang gampang, ya, raja orang Yahudi, alias itu apa? Tentang pemerintahan Kaisar Romawi. Maka ditulis dalam 3 bahasa dan setiap orang bisa membaca alasan mengapa Yesus disalib. Ini alasan secara legalitas ya, di dalam kacamata pemerintahan Pilatus. Meskipun demikian ada protes redaksi, enggak seperti itu. Para imam tidak seperti itu. Tulisannya enggak seperti itu. Tapi Sang Pilatus karena dia pimpinan, dia ingin mempertegas kekuasaannya, ingin mempertegas relasi kuasanya sebagai gubernur, pimpinan, maka dia bilang apa yang aku tulis tetap tertulis. Ini Sang Pilatus politikus yang hebat. Dia tahu bagaimana cara untuk melanggengkan kekuasaannya dan mempertegas hierarki kepemimpinan. Bapak, Ibu, dan Saudara, demikian pula sikap prajurit dalam memandang salib. Kalau Bapak Ibu baca tadi bagian-bagian di atas ayat yang ke-23 tadi, para prajurit itu juga memandang rendah salib ya. Orang yang disalib Yesus pakaiannya dilepas lalu dibagi-bagi, jubahnya yang 1 tenunan ini jangan dibagi-bagi. Sebaiknya kita undi saja siapa yang mendapatkannya. Dan tanpa sengaja apa yang dilakukan oleh para prajurit itu sesungguhnya telah menggenapi nas dalam kitab Mazmur ya. Mereka membagi-bagi pakaianku dan mereka membuang undi untuk mendapatkan jubahku. Mereka bahkan menghina ya. Menghina dan mengolok-olok Yesus yang disalibkan. Begitulah orang-orang Romawi, orang-orang Yahudi di dalam memandang salib. Tetapi mari kita sekarang belajar bagaimana kita sebagai orang percaya memandang salib. Bahasa seperti apa salib itu bagi kita? Bapak Ibu, ada seorang filsuf Prancis yang sangat terkenal dengan teori memori kolektif atau ingatan kolektif, yaitu Maurice Halbwachs. Dia seorang filsuf Prancis, dia juga menekuni studi tentang Perjanjian Baru. Dia seorang profesor di Collège de France yang mempelajari tentang bagaimana pengaruh interaksi sosial dengan memori individu. Setiap individu punya memori, tapi ketika ada dalam suatu komunitas, memori individu menjadi memori kolektif. Bagaimana memori kolektif kita tentang salib? Nah, memori kolektif salib kita dapatkan dalam kitab suci. Cerita-cerita, narasi-narasi tentang salib.
sehingga kita mendapatkan memori kolektif tentang penderitaan dan kematian Yesus pada kayu salib. Memori kolektif yang dihadirkan dalam kitab suci sekarang kita buka di sini. Sekarang kita tumbuhkan di sini. Mungkin masing-masing kita punya pemahaman, punya cara pandang, punya persepsi yang bisa jadi tidak sama satu dengan yang lain tentang tema ini, memandang salib. Tetapi saya kira ingatan kita tentang salib adalah tentang penderitaan dan kematian Tuhan Yesus yang kita pahami sebagai orang percaya. Memori kolektif tentang salib ini akan memperkuat bahasa iman kita. Bahasa iman kita tentang salib Kristus. Sehingga kita akan menciptakan ulang bahasa salib dalam kondisi modern 2025. Bagaimana bahasa salib dalam kehidupan iman saya? Sehingga nantinya itu akan memperkuat iman kita baik di masa kini maupun di masa depan. Memori kolektif tentang bahasa salib juga bisa kita dapatkan selain dari kitab suci, juga dari pujian Bapak Ibu. Saya kutip pujian yang pendek dari Kidung Jemaat 169, mungkin bisa minta tolong Mas Dimas. 169 memandang salib Rajaku, Bapak Ibu bisa tahu lagunya itu ya. Salib Rajaku. Memandang salib Rajaku yang mati untuk dunia, ku rasa hancur congkakku dan harta hilang harganya. Sekali lagi. Memandang salib Rajaku yang mati untuk dunia, ku rasa hancur congkakku dan harta hilang harganya. Demikian narasi memori kolektif yang dibangun di dalam Kidung Jemaat 169, memandang salib Rajaku, Tuhan Yesus, yang apa? Yang mati untuk dunia. Bukan hanya orang Kristen ya, yang mati untuk dunia. Lalu dampaknya apa? Dampaknya salib Kristus apa? Lirik yang di bawahnya. Kurasa hancur congkakku. Bapak Ibu, manusia seringkali congkak, sombong. Kalau orang Jawa umuk ya, punya sedikit
congkak, sombong. Kalau congkak rata-rata merendahkan orang lain. Di dalam salib Kristus itu kurasa hancur congkakku dan harta hilang harganya. Orang seringkali sekarang berlindung pada harta, Bapak Ibu ya. Kalau hartanya semakin besar ditumpuk, rasanya ayam tentrem, selamat, no problem. Tapi dalam salib Kristus harta itu apa? Hilang harganya. Ini memori kolektif yang coba dibangun di dalam Kidung Jemaat 169 bait yang pertama. Bapak, Ibu dan Saudara terkasih, di dalam salib itu kasih dinyatakan. Ketika Tuhan Yesus di atas kayu salib melihat ibunya, kemudian ada murid yang dikasihinya, Yohanes, kasih itu dinyatakan dan dipertemukan. Inilah ibumu, inilah anakmu. Yesus memberikan mandat kepada Yohanes untuk memelihara ibunya di masa tua. Padahal Yesus sendiri merasakan kematian yang sangat lambat pada kayu salib. Tapi dalam penderitaan beliau berusaha untuk memperhatikan, menyatakan kasih. Itu sesuatu yang sangat-sangat sulit. Bagaimana kita dalam penderitaan diminta untuk tetap mengasihi. Bagaimana ini Pak Pendeta, kita ini sudah rekoso, menderita, berkekurangan, tapi firman Tuhan mengajar, menuntun kita untuk terus menyatakan kasih. Bapak Ibu, kasih ini tidak bisa dihalangi oleh kesengsaraan atau penderitaan. Sebagaimana Kristus, meskipun beliau menderita dan dipastikan akan mati hari itu, tapi kasih tetap dinyatakan. Kiranya dalam kehidupan kita kasih salib Kristus terus mengalir sampai akhir hayat, sehingga kita terus ada dalam persekutuan, dalam penderitaan dan kematiannya. Selamat menghayati dan memandang salib kita Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita saat hening sejenak. Bersama kita menyatakan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat dimohon untuk berdiri. Dengan sikap sempurna, mari kita teguhkan iman kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli bersama-sama. Aku percaya pada Allah, Bapa yang kuasa, kail langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk di sebelah Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Dipersilahkan duduk kembali. Marilah kita masuk di dalam doa-doa syafaat. Mari kita berdoa.
Ya Tuhan Allah Bapa kami, di dalam Yesus Kristus yang telah menderita sengsara dan mati di kayu salib, namun pada hari yang ketiga bangkit dari kematian. Di dalam penyertaan Allah Roh Kudus, kami bersyukur Tuhan senantiasa memberkati kehidupan kami, gerejamu, persekutuan orang-orang percaya. Kami bersyukur penyertaan Tuhan atas keluarga kami masing-masing, baik di dalam pemeliharaan cinta kasih di tengah-tengah keluarga, Tuhan berkati. Demikian juga dalam pekerjaan kami, Tuhan berkati, berikan kelancaran, kemudahan, rezeki, kecukupan. Engkau menjauhkan dari segala mara bahaya dan godaan. Kami bersyukur Tuhan juga menyertai studi kami, kuliah kami, Tuhan berkati, sehingga kami menikmati masa-masa belajar, masa-masa kuliah, dan kami percaya hal ini pun akan menjadi bekal masa depan bagi kami semua. Bapa dalam surga, kami juga bersyukur Engkau menyertai pelayanan kami di gereja ini, sehingga iman kami terpelihara, kami merasa bertumbuh dalam iman, dan kami semakin mengetahui cinta kasih Tuhan menghayatinya dalam kehidupan kami setiap hari. Bapa dalam surga, kami berdoa untuk lembaga-lembaga pendidikan, kesehatan, penyiaran. Kami berdoa untuk TK SD Kristen Kartosuro, Rumah Sakit Panti Waluyo, Radio Immanuel. Tuhan berkati mereka yang melayani di sana, yang bekerja di sana. Tuhan pimpin, Tuhan sertai, sehingga menjadi sarana kesaksian nama Tuhan dimuliakan. Pemerintahan bangsa dan negara Indonesia ini Tuhan berkati, supaya mereka betul-betul memikirkan kesejahteraan rakyat, memikirkan kemajuan, damai sejahtera, kemakmuran bangsa dan Indonesia ini, sehingga apa yang telah diperjuangkan oleh para pendahulu bangsa, proklamator, tidak menjadi sia-sia, dan memori kolektif tentang Indonesia sebagai sebuah negara kesatuan betul-betul dipertahankan dan dijunjung tinggi kedaulatannya. Untuk perang dagang secara global ini memang sangat meresahkan. Kiranya Engkau yang menguatkan para pengambil kebijakan, para pemimpin bangsa kami, supaya situasi yang sangat sulit ini boleh kami lewati dengan baik. Terima kasih Bapa, inilah doa kami. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, sesungguhnya tidak seorang pun mampu membalas kasih Allah. Namun, saat ini marilah kita menghaturkan persembahan sebagai ungkapan syukur dan sarana untuk memuliakan nama-Nya. Ayat yang mendasari kita di dalam menghaturkan persembahan diambil dari Roma 11 ayat 36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Kita naikkan pujian, mari ingatlah. Dia
Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Sungguh kami mengucap syukur ya Bapa atas kesempatan yang indah ini. Di dalam ibadah Jumat Agung, kami mendapat kesempatan untuk menghaturkan persembahan sebagai ucapan syukur kami atas kemurahan, berkat, anugerah yang senantiasa Engkau limpahkan pada kami. Terima kasih Tuhan, ketika saat ini kami boleh menghaturkan persembahan kami yang berupa uang. Bapa Maha Baik, kami mohon pertolongan-Mu. Ajarkanlah kami senantiasa boleh menjadi pribadi yang senantiasa bersyukur Tuhan di setiap masa hidup kami. Biarlah kami boleh menjadi pribadi yang senantiasa bersyukur, dan kami juga boleh menjadi saluran berkat bagi sesama kami. Tuhan, rangkaian ibadah Jumat Agung pada pagi hari ini hampir selesai. Setelah selesai ibadah Tuhan, kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Kami akan melanjutkan aktivitas kami. Bapa, kami tetap mohon pertolongan-Mu. Kami tetap mohon perlindungan-Mu. Biarlah Bapa sendiri yang akan menyertai hidup kami selanjutnya. Dan biarlah kami Tuhan, setelah keluar dari gereja ini, tetap boleh menjadi pribadi yang senantiasa mewartakan Injil-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat masih tetap berdiri.
marilah kita masuk di dalam pengutusan. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan pandanglah salibnya. Kami senantiasa memandang salib Tuhan. Jadilah saksi Kristus dan beritakanlah karya salibnya. Kami siap menjadi saksinya, Terpujilah Allah, Tuhan kita. kini dan selamanya. Terimalah berkat Tuhan atas saudara. Damai sejahtera dan kasih dengan iman dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Kasih karunia menyertai semua orang yang mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus dengan kasih yang tidak binasa. Amin.